Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Pak Pi. Kali ini Pak Pi akan menyampaikan materi tentang Pancasila. Anak-anak tahu tentang Pancasila? Iya, betul. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nah, sekarang sebelum Pak Pi mulai, Pak Pi mempunyai beberapa pertanyaan. Siapa yang sudah hafal Pancasila? Ya, jempol. Anak Indonesia harus hafal Pancasila. Nah, sekarang kalau sudah hafal, kira-kira anak-anak tahu tidak? Di manakah rumusan Pancasila itu dijumpai? Pak Pi ulang lagi. Di mana rumusan Pancasila yang sah itu dijumpai? Ayo, ada yang tahu? Betul, ternyata rumusan Pancasila yang sah itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang anak-anak dengarkan ketika ada upacara bendera, kemudian pembukaan dibacakan. Itu adalah rumusan Pancasila yang sah. Coba dengarkan, Pak Pi akan mengucapkan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila yang sah tadi ada di mana? Rumusan Pancasila yang sah ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Gitu ya. Terus siapa yang tahu kapan lahirnya Pancasila? Ya, betul. Lahirnya Pancasila adalah pada tanggal 1 Juni 1945. Kalau tahu tanggal lahirnya, kapan coba Pancasila disahkan? Ya, betul. Pancasila disahkan itu bersamaan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena Pancasila ada di dalamnya, yaitu di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang coba apa yang anak-anak ketahui tentang Pancasila? Ya, Pancasila itu berasal dari kata panca dan sila. Kedua kata ini diambil dari bahasa Sanskerta. Ya, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Kemudian menjadi bahasa Indonesia Pancasila. Panca yang berarti 5, sila yang berarti dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Ya, 5 dasar yang menjadi dasar negara Indonesia. Selain itu anak-anak, Pancasila juga merupakan ideologi bangsa sebagai landasan ideologi bangsa. Ya, selain sebagai ideologi, Pancasila juga sebagai falsafah bangsa, yang artinya adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi, orang yang hidup di Indonesia, pandangan hidupnya, falsafah hidupnya harus sesuai dengan Pancasila.
Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Selain itu anak-anak, bahwa Pancasila merupakan falsafah bangsa, dasar negara. Juga Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Bahwa bangsa Indonesia harus punya kepribadian yang sesuai dengan Pancasila. Nah, selain itu Pancasila sebagai pedoman hidup, pandangan hidup, falsafah hidup, kepribadian bangsa, dan sumber dari hukum yang ada di Indonesia. Jadi seluruh hukum yang ada di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Ada berapa sila tadi? Ada 5 sila. Ada 5 sila. Ya, 1 adalah ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, anak-anak masih hafal tentang gambar yang melambangkan dari masing-masing sila? Ayo kita coba. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan oleh apa? Ya, bintang. Betul ya, bintang. Sila kedua, rantai. Sila ketiga, ayo sila ketiga. Iya, sila ketiga adalah pohon beringin. Sila keempat, kepala banteng. Sila kelima, padi dan kapas. Oke, sekarang anak-anak, ayo kita belajar tentang bagaimana Pak Pi pengamalan Pancasila yang sesuai dengan kehidupan yang harus kita jalankan. Ayo kita mulai dari sila pertama. Sila pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana Pak Pi sikap kita yang mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa? 1. Nah, ini diperhatikan. 1. Seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia harus meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Maka rakyat Indonesia harus yakin kalau kita punya Tuhan yang Maha Esa. Maka anak-anak harus memilih salah satu agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Itu syaratnya kalau akan menjadi orang Indonesia yang berpancasila. Yang kedua, orang Indonesia kalau sudah memiliki agama, memilih kepercayaan, harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, karena kita takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kita harus menghormati orang lain yang beragama beda. Tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadat. Kemudian kita harus menjaga kerukunan sesama umat beragama yang ada di negara kita. Dan yang perlu diperhatikan, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti ajaran yang kita anut, atau memaksa kehendak orang lain, memaksa kehendak agar orang lain seperti kita menganut agama itu. Paham ya? Nah, kemudian yang sila kedua apa? Yang sila kedua, nah, sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab. Ayo, 1. Manusia di Indonesia, makhluk hidup yang bernama manusia yang tinggal di Indonesia, yang menjadi masyarakat Indonesia, yang menjadi penduduk Indonesia, harus mempunyai persamaan
derajat. Tidak ada si kaya, tidak ada si miskin, semuanya adalah masyarakat Indonesia. Harus sama derajatnya. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Menghargai hak asasi manusia. Hak asasi itu apa contohnya? Hak hidup. Semua makhluk hidup, semua orang Indonesia, semua penduduk Indonesia berhak untuk memiliki hak asasi. Ya. Jadi begitu. Kemudian mempunyai rasa solidaritas sesama manusia, sesama masyarakat. Yang keempat yaitu menjaga perdamaian. Perlu itu, karena kalau tidak damai hidup tidak nyaman. Maka sebagai manusia yang berpancasila, sebagai manusia Pancasilais, kita harus mengembangkan sikap-sikap yang sesuai dengan butir pelawalan dari Pancasila. Kita lanjutkan sila yang ketiga. Sila yang ketiga. Sila ketiga itu persatuan Indonesia. Nah, karena persatuan Indonesia, maka kita harus menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala-galanya. Yang kedua, harus rela berkorban demi bangsa dan negara. Harus rela berkorban demi bangsa dan negara. Cinta tanah air, bangga menjadi warga negara Indonesia, bangga mempunyai negara Indonesia, bangga mempunyai bangsa Indonesia. Ya, harus menjaga persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap bersatu. Memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. Itulah sila ketiga. Bagaimana sila keempat, Pak Pi? Sila keempat itu biasanya berhubungan dengan musyawarah. Maka perhatikan, sebagai bangsa Indonesia yang berpancasila, maka kita harus mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Jadi keputusan bersama harus dilaksanakan musyawarah. Yang kedua, kita mempunyai persamaan hak dan kewajiban di dalam segala hal. Kalau kita musyawarah, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Misalkan, ayo kamu ikut saya, kamu harus manut saya, kamu harus percaya kepada saya, kamu harus tunduk kepada saya. Tidak boleh seperti itu. Mengutamakan musyawarah, jadi mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat harus dilaksanakan berasaskan kekeluargaan. Satu keluarga. Tidak ada yang saling menguasai. Kita satu keluarga. Kalau sudah musyawarah ada keputusan, kita harus menjunjung keputusan itu. Kalau sudah ada keputusan, kita harus menerima keputusan itu, serta harus melaksanakan keputusan itu meskipun hasil keputusan itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Misalkan besok kita berekreasi di Jakarta, itu menurut Pak Pi. Tetapi anak-anak, tidak usah ke Jakarta Pak, jauh, di sana banyak COVID. Ayo kita ke Jogja saja. Walaupun demikian, Pak Pi tetap ikut keputusan itu. Ya, ikut keputusan itu. Kemudian kita harus melaksanakan musyawarah. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil segala keputusan. Nah, ini anak-anak yang paling penting, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian ya, itu pengamalan sila keempat. Anak-anak harus mempunyai sifat seperti itu. Nah, kemudian untuk sila yang kelima. Sila yang kelima itu kita harus menghormati hak orang lain. Kita harus menghormati hak orang lain. Kita tidak boleh boros.
kita tidak boleh boros. Kita harus mampu memberikan pertolongan kepada orang lain dengan cara menyisihkan hidup kita yang tidak boros itu sedikit harta untuk orang lain. Tidak boleh bergaya hidup mewah. Hidup harus sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh bergaya hidup mewah. Tidak merugikan kepentingan orang lain. Tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Suka bekerja keras, Tidak boros, suka bekerja keras, kemudian tidak bergaya hidup mewah, memberikan pertolongan kepada orang lain. Kemudian, nah ini penting, menghargai karya orang lain. Misalkan ada teman kita yang bekerja bersama-sama mengerjakan prakarya, kemudian kita merasa bagus, orang lain tidak dihargai karyanya. Punya kamu jelek. Itu tidak boleh, karena itu tidak mengamalkan Pancasila sila ke-5. Paham ya anak-anak? Nah, itulah butir-butir Pancasila yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita di masyarakat, di rumah, maupun dimanapun, agar kita menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya, lahir, batin, jiwa, raga, semua utuh. Itulah manusia Pancasilais. Seluruh kegiatan, seluruh tindakan, seluruh moral kita, seluruh tindak tanduk kita harus sesuai dengan Pancasila, karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, itulah Pancasila yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.